Migren berbeda dengan vertigo ya. Kalau migren umumnya merasakan sakit kepala hebat di bagian depan atau satu sisi kepala. Beberapa orang hanya sesekali terasa migren, bahkan ada yang hanya mengalami migren 1-2 kali dalam beberapa tahun. Namun ada juga pengidap yang merasakan kondisi ini hingga beberapa kali seminggu. Penyakit yang umumnya bermula di usia dewasa muda ini lebih sering diidap wanita dibanding pria. Migren diperkirakan menyerang sekitar 1 atau 15 pria ya. Satu atau 5 wanita. Menurut hasil penelitian ini sekitar 10% dari kasus sakit kepala yang diderita orang dewasa ini berumur sekitar 18 sampai 65 tahun disebabkan oleh migren. Nah, mengidentifikasi migren ini terutama tidak ada tes khusus untuk mengidentifikasi atau mendiagnosis terkait migren. Migren dapat didiagnosis dengan mengidentifikasi pola sakit kepala tersebut. Nah, selain sakit kepala, merasa mual, jauh lebih peka terhadap cahaya dan suara ini juga gejala yang dirasakan sebagian orang. Ada beberapa jenis migren yang perlu Anda kenali ya ini. Satu adalah migren tanpa aura. Maksudnya migren tanpa aura itu sakit kepala migren yang terjadi tanpa tanda-tanda ataupun peringatan. Tahu-tahu tanpa aura. Ada jenis migren yang paling umum dialami sekitar 75% pengidap migren. Yang kedua adalah migren dengan aura. Nah, tanda-tanda migren dengan aura ini mengawali sakit kepala migren ini disebabkan oleh berbagai macam ya. Nah, tanda-tanda ini dirasakan sebelum terjadi migren ini umumnya berupa masalah penglihatan misalnya kekakuan pada leher, pundak, dan atau tubuh. Migren dengan aura ini juga dikenal sebagai migren klasik. Jenis ini dialami sekitar 20% pengidap migren. Nah, aura migren tanpa sakit kepala gimana? Migren terjadi ketika pengidap merasakan aura ataupun gejala migren lain tapi tanpa diiringi sakit kepala. Nah, beberapa ini ya perlu diwaspadai ini ya. Migren tergolong penyakit yang umum terjadi sehingga kerap dimaklumi akan tetapi ini perlu diwaspadai. Namun sebaiknya Anda juga harus berkonsultasi. Nah, selain harus waspada karena sakit kepala tertentu ini dapat merujuk bagai macam penyakit lanjutan, bisa juga karena bisa meningitis bisa. Terus penyakit yang lebih serius dari migren ini bisa ke stroke. Nah, sakit kepala dengan sangat parah yang terjadi secara tiba-tiba ini belum pernah dirasakan sebelumnya, ini bisa juga lengan ataupun satu sisi wajah ini kan mengarah ke stroke ya. Terasa lemas, bisa juga lumpuh. Sakit kepala yang bersamaan dengan demam, misalnya leher kaku, kebingungan, kejang, penglihatan kabur, juga tanda-tanda awal migren ke arah stroke biasanya seperti itu. Jika Anda mengalami ataupun melihat seseorang mengalami gejala-gejala tersebut, ini segera dibawa ke rumah sakit secepatnya, jangan sampai lebih dari 24 jam. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab migren ini saya sampaikan karena saya sendiri juga pernah mengalami. Faktor-faktor yang menjadi penyebab migren ini karena perubahan hormonal. Kalau pada wanita ini perubahan hormonal. Beberapa wanita merasakan migren pada saat menstruasi. Yang kedua, faktor gen. Sekitar setengah pengidap migren memiliki kerabat dekat yang juga mengalami migren. Ini faktor genetik ya. Yang berikutnya adalah karena zat kimia dalam otak ataupun karena pembuluh darah. Ini juga bisa. Yang berikutnya ketiga atau keempat ya, konsumsi makanan dan minuman tertentu sehingga asam amino bernama tiramin ini terkandung dalam produk tertentu seperti keju, coklat, alkohol ini juga dapat memicu migren. Yang kelima, faktor pemicu lain dari migren bisa karena faktor stres, kelelahan bisa memicu migren pada sebagian pengidap. Yang keenam, ini pernah saya alami sendiri, sering sakit kepala sebelah migren ini. Nah, begitu saya konsultasikan, ini saya pernah dikasih rujukan ke dokter gigi. Nah, ternyata migren saya ini karena ada gigi yang tumbuh paling belakang ini di usia-usia 20 lebih ya.
Ini dulu gigi yang tumbuh paling belakang sendiri, gigi rahang bawah ini gigi tidak sempurna tumbuh sehingga menabrak gigi depannya. Ini tumbuh tidak bisa optimal pada saat modot atau tumbuh ini merasakan sakit kepala sebelah. Jadi ada faktor karena gigi. Nah, suasana tenang terutama berbaring di dalam kamar gelap mungkin sering menjadi solusi paling mudah dilakukan ketika migrain menyerang. Penyakit ini sebenarnya tidak dapat disembuhkan secepatnya, namun dengan pengobatan alami, dengan terapi, sakit-sakit migrain atau sakit kepala sebelah ini bisa. Nah, apabila sakit migrain disebabkan karena faktor gigi, biasanya gigi paling belakang ini dioperasi, dicabut, dioperasi biasanya seperti itu. Dan saya alami sendiri ya dioperasi. Nah, obat-obat anti muntah, obat-obatan yang untuk mengatasi migrain ini bisa juga dengan herbal-herbal yang alami, ini bisa banyak literasinya. Nah, mengenali pemicu migrain ini yang perlu saya sampaikan. Kambuhnya migrain dapat dicegah dengan langkah-langkah berikut ini. Ini penting karena ternyata migrain yang kambuhan ini bisa dicegah. 1. Menjalani gaya hidup sehat dengan tidak banyak bergadang, ya. Menjalani gaya hidup sehat dengan tidak banyak bergadang atau tidur cukup teratur, olahraga juga teratur, pola makan sehat, batasi mengkonsumsi minuman keras beralkohol dan kafein juga jangan terlalu banyak. Mengenali dan menghindari pemicu migrain tersebut. Anda harus paham pemicu migrain Anda apa. Ini harus dihindari seperti kurang istirahat atau stres tadi, atau makanan-makanan pemicu dan minuman-minuman pemicu. Ini harus dihindari. Yang ketiga adalah menghindari mengkonsumsi obat-obatan kimia tertentu. Seperti pada wanita mengidap migrain saat menstruasi, ini dihindari obat-obatan yang mengandung hormon seperti hormon estrogen, seperti pil KB, ini dihindari. Yang keempat, mengkonsumsi obat-obatan pemecah migrain seperti obat-obatan anti kejang, ini juga sebetulnya bisa. Cari literasi menggunakan herbal yang bisa untuk mencegah terjadinya migrain. Nah, bagi penderita migrain dapat berdampak besar bagi hidup pengidapnya. Anda kadang-kadang menjadi tidak bisa beraktivitas secara normal apabila terserang migrain tersebut. Sebagian orang dalam suatu waktu perlu tetap harus tinggal dan tidur selama beberapa jam atau mungkin malah beberapa hari untuk mengatasi pada saat terserang migrain. Meski serangan migrain ini terkadang dapat berakibat buruk, namun dalam hitungan tahun pun kadang-kadang tidak. Nah, seperti itu. Nah, gejala migrain, pengidap migrain merasakan sakit di kepala sebelah dengan bentuk denyut kuat yang memburuk tiap kali mereka bergerak. Sakit kepala umumnya terasa pada bagian depan ataupun salah satu sisi, atau ya sakit kepala sebelah, ini yang namanya migrain. Rasa sakit ini juga dapat terjadi pada kedua sisi, baik itu wajah, leher. Denyutan yang dirasakan bisa sangat hebat, biasa, sedang, dan normal. Anda juga tidak mampu beraktivitas apabila menderita sakit kepala sebelah atau migrain. Nah, proses terjadinya migrain ini saya sampaikan. Nah, meski tidak semua pengidap migrain ini merasakan semuanya, ini ada 4 tahap umum terjadinya migrain. Nah, tahap sebelum sakit ataupun prodromal, ya, perubahan mood, kelakuan dan nafsu makan. Terus yang kedua, aura. Nah, biasa mengalami masalah terkait kesehatan, aura ya, terkait mungkin kilatan wajah yang terlihat, kilatan wajah, kilatan cahaya ini yang bisa terlihat sangat tajam, ini ke sorot mata, kaget, bisa juga terjadi migrain. Terus sakit kepala hebat pada salah satu bagian sisi, biasanya diiringi dengan sensitivitas terhadap cahaya-cahaya tertentu. Ini menimbulkan mual, muntah kurang dari 72 jam. Ini bisa juga
proses terjadinya. Terus setelah itu resolusi saat semua gejala ini berangsur mereda. Nah, ini harus dipahami, dan dari tahapan ini kita kalau sudah tahu sebelum terjadinya sakit berlanjut sudah bisa diatasi dengan mengkonsumsi herbal yang bisa untuk mengatasi migrain. Nah, gejala yang menyertainya biasanya memakan waktu yang cukup hari ya, bisa 4 jam hingga 1 atau 3 hari. Ini benar-benar menghilang. Kalau misalnya tidak diobati bisa juga. Akan tetapi selain sakit kepala yang muncul ini mendahului sakit kepala migrain, Anda mungkin merasa mual dulu, diikuti dengan muntah, kurangnya konsentrasi, merasa sangat kedinginan ataupun sangat kepanasan bisa. Sakit perut kadang-kadang menyebabkan diare, bisa juga arah ke migrain. Menjadi terlalu peka terhadap cahaya, bahkan suara. Ini sebabnya kebanyakan pengidap migrain ini ingin istirahat di ruangan tertentu. Nah, tidak semua orang merasakan gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, bisa juga menyebabkan migrain. Nah, aura. Nah, yang aura itu apa? Gejala yang dirasakan menjelang terjadinya serangan migrain ini, penelitian mendeteksi bahwa aura terjadi terutama karena perubahan zat kimia dalam otak. Ya, sekitar 1-3 penderita migrain mengalami aura sebelum sakit kepala atau migrain itu muncul. Sebelum sakit kepala mulai dirasakan, terjadi gejala aura yang biasanya berdurasi sekitar 15 menit atau sampai 1 jam. Berikut ini gejala-gejala aura yang mungkin dirasakan. Rasa kebas atau mungkin kesemutan seperti ditusuk jarum, biasanya bermula pada satu lengan ya, atau naik ke lengan sebelum terasa naik lagi ke wajah, bibir, dan lidah. Ini sebelah. Gangguan penglihatan Anda seperti melihat kilatan cahaya, pola berliku ataupun titik-titik gelap. Berikutnya adalah kehilangan keseimbangan atau konsentrasi. Penderita akan merasakan hilang arah ataupun limbung. Terus yang berikutnya adalah sulit bicara, kehilangan kesadaran, dan gejala ini kalau terkait kehilangan kesadaran ini jarang-jarang. Ini biasanya sakit kepala sebelah migrain ini arahnya aura ini ke stroke. Nah, bagaimana ataupun cara solusi? Ya, ini jika mengalami serangan tersebut, ya segera bawa ke rumah sakit secepatnya, jangan sampai lebih dari 24 jam. Selain itu, Anda perlu waspada karena sakit kepala yang merujuk ke stroke atau meningitis ini sangat berbahaya. Sakit kepala yang sangat parah, lengan, sisi wajah, seluruh ini sebelah ini lemas, bisa juga arah ke lumpuh. Nah, ini tanda-tanda stroke ya. Sakit kepala yang bersamaan dengan demam, leher kaku, kebingungan. Nah, ini juga kalau ada penglihatan kabur, kadang-kadang kejang, ruam kulit, ini perlu diperhatikan. Nah, terkait penyebab migrain ini belum diketahui pasti ya. Ini banyak faktor, bisa karena hiperkolesterol, bisa karena memang karena obat-obatan kimia dan sebagainya, kecenderungan genetis, perubahan hormon, ya, faktor pola makan. Nah, pemicu lain dari migrain ini bisa dari ruangan yang penuh asap, mungkin rokok bisa, bau yang tajam, cahaya terang, udara pengap, layar yang berkedip-kedip, misalnya nonton TV atau komputer, bunyi-bunyi bising. Perubahan iklim juga bisa mempengaruhi. Banyak faktor ya yang mempengaruhi itu. Pemicu dari emosional diri ini juga bisa, pemicu fisik atau kebiasaan. Nah, kondisi fisik akibat beberapa pola hidup juga dapat menyebabkan migrain, karena buruknya kualitas tidur yang saya sampaikan tadi, ketegangan pada leher, jet lag ya bisa, pengaruh dari obat-obatan kimia ini juga bisa terjadi migrain. Nah, cukup lama diagnosa migrain ini didiagnosa dengan mengidentifikasi dari pola sakit tersebut. Ini diidentifikasi polanya sakit bagaimana, tanggal dan waktu terjadinya migrain, apa yang sedang dikerjakan ketika migrain harus juga ditanyakan, berapa lama serangan ini terjadi, gejala-gejala apa saja yang dirasakan, ini perlu ditanyakan, ini sangat penting.
apalagi bagi terapisi ya. Ini terapisi, saya sampaikan sekali lagi bahwa mendiagnosis terkait migrain ini penting. Saya sampaikan sekali lagi, cara diagnosisnya adalah tanggal waktu terjadi, apa yang sedang dikerjakan ketika serangan migrain itu terjadi, berapa lama serangan itu terjadi, gejala-gejala apa saja yang dirasakan, apakah mengkonsumsi obat-obatan tertentu, obat-obatan kimia tertentu, ini jika ada coba dicek. Makanan apa saja yang dikonsumsi ketika ataupun terjadi serangan tersebut atau sebelum terjadi serangan tersebut. Nah, jika terjadi ataupun dekat dengan waktu menstruasi misalnya bagi wanita, ini terus bagaimana solusinya. Nah, saat pertama kali menemukan hal-hal tersebut, mengidentifikasi kemungkinan migrain tersebut, maka identifikasi itu dilakukan untuk proses selanjutnya baik terapi maupun pengobatan. Nah, biasanya misalnya dokter akan mengonfirmasi apakah sakit kepala Anda ini membuat Anda tidak bisa beraktivitas, nyeri kepala jenuh-jenuh, terasa semakin buruk, diiringi dengan kepekaan cahaya bersama dengan rasa mual muntah, ini juga menjadi perhatian. Diagnosis masih belum bisa dipastikan bila Anda mengidap migrain kronik terjadi dalam 15 hari atau lebih per bulan ya. Jika obat-obatan yang dikonsumsi tidak meredakan gejala, ini juga perlu penanganan lebih intens terkait migrain. Nah, pengobatan migrain banyak cara. Nah, tentu kalau masih bisa diatasi dengan produk-produk herbal, lebih aman menggunakan produk-produk herbal. Nah, biasanya dikasih obat anti nyeri sakit kepala dan sebagainya. Nah, tergantung dari kondisi tadi wawancara terkait penyebabnya. Nah, rasa panas karena arah ke stroke, ini juga harus paham terkait terapi dan pengobatannya. Demikian saya sampaikan sekilas tentang migrain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.